Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billahi amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita dapat kembali berjumpa untuk melanjutkan pembahasan Kitabul Adab, yang pada sore hari ini alhamdulillah telah memasuki bab yang baru, yaitu bab kedua tentang adab berkaitan dengan salam, ya. Babu adab as-salam. Dan penulis di sini memulai dengan membawakan ayat-ayat dan juga hadis yang berkaitan dengan salam sebagai landasan untuk bab ini. Yang pertama, beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat 27. Allah taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau memasuki rumah orang lain sampai engkau meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibatan. Dan jika atau ketika engkau memasuki rumah, maka berilah salam kepada diri kalian, yaitu sesama kalian, tahiyatan min indillah, yaitu dengan pujian atau penghormatan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mubarakatan thayyibatan, yang penuh dengan berkah dan juga baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Dan jika kalian diberi penghormatan, yaitu diberi salam dengan suatu penghormatan, maka balaslah dengan yang lebih baik dari yang diberikan, atau setidaknya sama dengan yang diberikan. Itu 3 ayat yang menjadi dasar syariat untuk memberi salam kepada orang lain, ya, baik itu ketika memasuki rumah ataupun secara umum. Kemudian hadis dari Nabi SAW, beliau bersabda, khalaqallahu adama wa tuluhu sittuna dhira'an. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dan tingginya adalah 60 hasta. Thumma qala, kemudian Allah taala berfirman, idhab fasallim ala ulaikal malaikah. Pergilah dan berilah salam kepada para malaikat itu. Fastami' ma yuhayyunak, dan dengarkanlah apa balasan mereka. Tahiyyatuka wa tahiyyatu dzurriyyatik, yang itu akan menjadi salam bagimu dan salam bagi anak keturunanmu. Ya, maka Nabi Adam diminta belajar kepada para malaikat tentang bagaimana memberi salam dan bagaimana menjawab salam. Faqala, maka Adam mengatakan, assalamualaikum. Faqalu, maka para malaikat menjawab, assalamu alayka wa rahmatullah. Ya, fazadu wa rahmatullah. Para malaikat mengatakan assalamu alayka wa rahmatullah, dengan menambahkan wa rahmatullah. Ya, jadi ini diantara pengamalan ayat tadi, ya. Fahayyu bi ahsana minha, balaslah dengan balasan yang lebih baik, lebih sempurna, ditambahkan dengan tambahan. Kemudian Nabi SAW bersabda, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu. Kata beliau, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabu, dan kalian belum akan dikatakan beriman sampai kalian saling mencintai. Ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah aku tunjukkan kepada kalian satu perkara yang jika kalian lakukan,
kalian akan saling mencintai. Afshus salama bainakum. Maka perkara tersebut adalah menyebarkan salam di antara kalian. Ya. Ini di antara hikmah kenapa kita diperintahkan untuk menyebarkan salam. Karena dengan kita sering-sering menyebarkan salam, maka kita akan saling mencintai ya sesama kita. Kemudian sabda Nabi SAW, haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Hak seorang muslim atas muslim lainnya yang harus ditunaikan adalah 6 hal. Qila wa ma hunna ya Rasulullah, maka Nabi ditanya, apa saja wahai Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau engkau bertemu dengan seorang muslim, maka hendaknya kau ucapkan salam kepadanya. Itu hak seorang muslim ya, yang harus kita tunaikan. Baik, ini beberapa ayat dan hadis sebagai dasar pembukaan dari bab ini. Kemudian kita masuk kepada adab-adab yang berkaitan dengan salam. Yang pertama, minas sunnati ilqa'us salami amma radduhu fahuwa wajibun. Yang pertama yaitu di antara sunnah adalah memulai salam atau mengucapkan salam, sedangkan menjawabnya itu hukumnya wajib. Ini di antara hal yang memulainya sunnah, menjawabnya adalah wajib, yaitu salam. Ya. Wa dalilus sunniyati katsiratun jiddan, dan dalil tentang sunnahnya mengucapkan salam sangat banyak. Wa qad sabaqa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslimi 'alal muslimi sittun idza laqitahu fasallim alaihi al hadis. Dan telah kita bacakan tadi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya hak seorang muslim yang harus ditunaikan muslim lainnya adalah, salah satunya adalah ketika bertemu mengucapkan salam. Wa kadzalika fi'lun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi'lu sahabatihi ridwanullah alaihim. Demikian pula di antara hal yang melandasi hal ini adalah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga perbuatan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Wa syuhratu dzalika tughnina an iradin nusus. Dan saking terkenalnya hal ini, saking masyhurnya hal ini, bahwasanya Nabi dan para sahabat itu sering mengucapkan salam, maka sampai-sampai kita tidak perlu menyebutkan dalilnya di sini. Nggak perlu, karena kita sudah paham. Ya, Nabi pasti sering mengucapkan salam kepada para sahabatnya dan juga para sahabat pun demikian. Ya, tidak perlu disebutkan nas-nasnya karena sangat banyak. Wa amma raddu salami fahuwa wajibun. Adapun membalas salam hukumnya wajib. Yata'ayyanu 'alal musallami 'alaih ar-raddu wa illa athima. Maka bagi yang diberi salam, maka dia wajib untuk membalas, dan jika tidak maka dia berdosa. Wa adillatu fardiyatiha katsiratun minha. Dalil wajibnya ada banyak, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau engkau diberikan penghormatan dengan satu penghormatan, maka balaslah dengan yang lebih baik atau yang semisal. Maka dalam ayat maupun hadis ketika ada kalimat perintah, maka secara asal hukumnya wajib sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa dia hukumnya sunnah. Maka tidak ada dalil yang memalingkan dari hukum wajibnya, maka kembali kepada hukum asal, yaitu wajib menjawab salam. Wa qad dzakara Ibnu Hazm wa Ibnu Abdul Bar wa Syekh Taqiyuddin al-ijma' ala wujubir radd. Dan Ibnu Hazm, Ibnu Abdul Bar dan Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan ijma' akan wajibnya membalas salam. Ya. Kemudian ada beberapa pembahasan di sini. Yang pertama, idza sallama rajulun ala jama'atin fa hal yata'ayyan ar-raddu 'alaihim kullihim am yujzi'u al-wahidu anhum. Jika ada seorang yang memberi salam kepada sekelompok orang, maka apakah wajib bagi semua orang yang diberi salam untuk menjawabnya, atau cukup salah satu dari mereka sebagai perwakilan?
Ya, saya lewat ada 5 orang, Assalamualaikum, nah, misalnya, maka apakah 5-5-nya ini wajib menjawab saya? Maka jawabannya, in sallama rajulun ala jama'atin fa in raddu kulluhum fahuwa afdal. Kalau seorang itu memberi salam kepada sekelompok orang, kemudian mereka semua membalasnya, maka itu yang lebih afdal. Wa in radda wahidun minhum saqatal haraj 'anil baqin. Namun kalau salah satu saja sudah menjawab, maka yang lain sudah terlepas dari tanggungan, sudah tidak wajib menjawab. Wala itsma, dan tidak berdosa bagi yang tidak menjawabnya karena sudah diwakili oleh satu orang. Jadi kita simpulkan hukumnya apa? Fardu kifayah, ya. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang mengatakan, yujzi'u 'anil jama'ati idza marru ayyusallima ahaduhum atau ayyusallima ahadahum wa yujzi'u 'anil julusi ayyarudda ahadahum atau ayyarudda ahaduhum, afwan. Dan mencukupi bagi sekelompok orang jika mereka lewat untuk yang mengucapkan salam hanya satu saja. Kalau sekelompok orang, nggak harus semuanya bareng-bareng, yuk kita bareng-bareng assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya enggak, satu aja mewakili. Begitu pula yang duduk, yang dilewati itu juga cukup salah satu saja yang menjawab juga tidak masalah. Ini bicara soal apa? Kecukupan atau minimal, ya. Tapi kalau kita bicara soal kesempurnaan, ya maka ketika dijawab oleh semuanya maka itu lebih afdal. Itu yang pertama, ya, tentang hukum mengucapkan salam yaitu sunnah, dan hukum menjawab salam yaitu wajib. Kemudian yang kedua, sifatus salam, seperti apa teks ucapan salam. Maka afdaluha, yang paling afdal, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang paling komplit. Ya, lihat setelah itu baru assalamu alaikum warahmatullahi, ya lihat assalamu alaikum. Nah, ini urutannya, ya. Yang lebih semakin lengkap semakin baik. Wa dalilu dzalika, dalilnya adalah riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan marra ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi majlisin faqala, bahwasanya ada seorang yang melewat di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan beliau sedang duduk. Maka orang ini mengatakan assalamualaikum, semoga keselamatan atas kalian. Faqala ashru atau asyara hasanat, ya. Asyara hasanat, yaitu orang ini mendapatkan 10 kebaikan, kata Nabi. Famarra rajulun akhar faqala assalamu alaikum warahmatullah. Kemudian datang orang yang lain mengucapkan keselamatan bagi kalian dan rahmat Allah untuk kalian. Maka Nabi SAW mengatakan ishruna hasanah, bagi orang ini ada 20 pahala. Famarra rajulun akhar faqala assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, keselamatan bagi kalian dan rahmat Allah bagi kalian dan keberkahan Allah bagi kalian. Maka Nabi mengatakan thalathuna hasanah, orang ini mendapatkan 30 kebaikan. Amma sifatur raddi fa innahu yakunu bimithli salami au bi ahsana minhu liqaulihi ta'ala. Adapun balasan, maka balasan itu minimal sama dengan salam yang diucapkan atau yang lebih baik. Dalilnya tadi kita sering bacakan, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jika kalian diberi penghormatan dengan satu penghormatan, maka balaslah dengan yang lebih baik atau minimal semisal. Wa yakunu raddu bi dhamiril jama', dan balasan itu dengan kata ganti orang banyak. Kum, ya. Kalau ka itu kan satu orang, ya, assalamualaika atau waalaikumsalam itu kan untuk satu orang. Kalau alaikum itu kan untuk banyak orang. Nah, wa yakun raddu bi dhamiril jama', balasan itu menggunakan dhamir atau kata ganti orang banyak, yaitu kum. Wa in kana al-muslimi wahidan wa in kana
al-musallim wahidan, walaupun yang mengucapkan salam itu cuma satu orang. Kita jawabnya waalaikumsalam. Padahal secara tata bahasa waalaikumsalam itu keselamatan atas kalian gitu. Padahal yang mengucapkan cuma satu. Tapi itu dalam bahasa Arab dibenarkan dan dibolehkan sebagai bentuk penghormatan. Ya. Fayuqal waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga jawaban yang lebih tepatlah waalaikumsalam, ya, bukan waalaikumsalam tapi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ini cara menjawab orang salam walaupun dia mengucapkan assalamualaikum misalnya. Tanyanya waalaikumsalam. Permasalahan berikutnya, idzan taha al-mubtadi'u bis-salam 'inda wa barakatuh. Fa hal yushra'u az-ziyadah 'alaiha talaban li dhahiril ayah bi ahsana minha ka ayyuqala wa maghfiratuhu wa ihsanuh. Ada permasalahan jika orang yang memulai salam dia berhenti di wa barakatuh, dia mengucapkan salam dengan lengkap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka apakah disyariatkan untuk menambahi ketika kita membalas, apakah kita tambahkan lagi yang lebih panjang dari itu karena berpegang pada zahir ayat bi ahsana minha, balaslah dengan lebih baik. Kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita harus lebih panjang lagi karena ini kita membalas dengan yang lebih baik. Allah memerintahkan untuk membalas yang lebih baik. Apakah kemudian kita tambahkan dengan misalnya wa maghfiratuhu, dan semoga ampunan Allah untukmu, wa ihsanuhu, dan semoga kebaikan Allah untukmu. Jadi tambah panjang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuhu wa ihsanuhu. Tujuannya apa? Mengamalkan ayat tadi, membalas dengan lebih baik. Maka apakah disyariatkan yang demikian? Al-jawabu la yuzadu ba'dal barakati syai'. Tidak ada tambahan apapun setelah kalimat barokah. Inda raddi ala salam, ketika membalas salam. Walau kanal mubtadi intaha ilal barokah, walaupun dia sudah mengucapkan sampai barokah. Ibnu Abdul Bar mengatakan bahwasanya Ibnu Abbas dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengatakan intaha salam ilal barokah, salam itu diakhiri dengan wa barakatuh. Kama dzakarallahu azza wa jalla an salihi ibadih, sebagaimana yang Allah sebutkan tentang hamba-hambanya yang soleh. Allah mengatakan dalam surat Hud, rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait. Ya, rahmat Allah dan berkah Allah atas kalian wahai ahlul bait. Wa kana yakrahani ay yazida ahadun fis salam ala qawlihi wa barakatuh. Dan beliau berdua, yaitu Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, beliau memakruhkan atau membenci tambahan atau membenci siapapun yang menambah setelah kalimat wa barakatuh. Ini menunjukkan mereka taat kepada sunnah Nabi SAW dan tidak berbuat apa? Bid'ah. Karena ketika orang menganggap, oh kalau gitu saya tambahin aja, dia merasa lebih baik daripada apa yang dicontohkan Nabi SAW, maka ini bisa terjerumus dalam bid'ah. Adapun mereka berdua, Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, mereka orang yang sangat berpegang teguh dengan sunnah, ya. Maka cukup dengan wa barakatuh. Itu berkaitan dengan sifat, ya, atau kalimat salam itu seperti apa. Kemudian adab yang ketiga, yaitu karahatul ibtida bi alaikas salam. Dimekruhkan untuk memulai salam dengan model kalimat alaikas salam. Kalau yang kita katakan assalamu alaik atau assalamu alaikum, nah ini alaiknya didulukan, alaikas salam, ya, maka yang seperti ini hukumnya makruh, walaupun mungkin secara makna sama, ya, dia hanya mendahulukan alaikas salam, namun ini hanya untuk balasan. Kalau untuk memulai ini makruh. Kenapa makruh? Kita jawab di sini. Jaa fi dzalika hadits sahihah, minha rawahu Jabir bin Sulaim Al-Hujaimi radhiyallahu anhu annahu qala. Diriwayatkan dari Jabir, ia mengatakan, ataitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqultu. Aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku berkata kepada beliau, alaikas salam. Wa Rasulullah alaikas salam.
Faqala, maka Nabi mengatakan, la taqul alaikas salam, walakin qul assalamu alaik. Ya, janganlah kamu mengatakan alaikas salam, hendaknya kamu katakan assalamu alaik. Dan dalam riwayat Abu Dawud disebutkan, ataitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam faqultu alaikas salam ya Rasulullah. Qala la taqul alaikas salam fa inna alaikas salam tahiyyatul mauta. Dalam riwayat disebutkan bahwasanya Nabi mengatakan, janganlah engkau mengatakan alaikas salam, atau janganlah memulai salam dengan kalimat tersebut. Karena alaikas salam itu adalah penghormatan bagi orang yang sudah meninggal. Ya. Fadallatil ahaditsu ala karahati al-ibtida bi alaikas salam. Maka hadis-hadis menunjukkan bahwasanya memulai dengan alaikas salam itu makruh. Wa li ba'dil ulama tafrigh ala dzalik. Dan sebagian ulama ya merinci atau mungkin mendetailkan hal ini atau membahas tentang kenapanya. Aghnana an iradihi, kita cukupkan dengan tidak usah menyebutkannya. Wuduhun nas wa sarahatuhu, karena nasnya sudah cukup jelas dan cukup tegas ya. Sebetulnya ini dalam penjelasan para ulama ya, tahiyatul mauta ini maksudnya adalah kebiasaan orang jahiliyah, di mana mereka mengucapkan salam kepada orang mati dengan mengucapkan alaikas salam, sehingga Nabi SAW memakruhkan hal ini karena menyerupai orang-orang jahiliyah ya. Taib. Kemudian kita lanjut ke adab yang berikutnya, adab yang keempat ya, yaitu istihbabu takrarus salam thalathan. Dianjurkan untuk mengulang-ulang salam atau mengulang salam sampai 3 kali. Idza kana al-jama' katsiran, jika yang diberi salam itu banyak. Au syukka fi sima'il musallam alaihi, atau kita ragu kalau yang diberi salam itu tidak mendengar. Jadi kondisinya 2, kapan kita disunahkan atau dianjurkan untuk mengulangi salam. Pertama, ketika yang kita beri salam itu jumlahnya banyak, atau yang kedua, jika khawatir yang diberi salam tidak mendengar, maka kita ulangi lagi. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza takallama bi kalimatin a'adaha thalathan. Wa idza ata qaumun fasallama alaihim sallama alaihim thalathan. Anas mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berbicara beliau terbiasa mengulangnya 3 kali. Ya, misalnya at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Diulang 3 kali, sering ya. Kita dengar Nabi mengulang kalimat 3 kali. Beliau juga ketika ada sekelompok orang yang mendatangi beliau, maka beliau mengucapkan salam kepada mereka sampai 3 kali. Ya. Imam Nawawi menjelaskan tentang hadis ini, wa hadza mahmulun ala ma idza kana al-jama' katsiran. Kata Imam Nawawi, hadis ini dibawa kepada kemungkinan bahwasanya maksudnya adalah ketika salam itu kepada yang jumlahnya banyak. Wa adhafa Ibnu Hajar, dan Ibnu Hajar memberi tambahan, wa kadza law sallama wa dhanna annahu lam yasma' fa tusannu al-i'adah. Dan demikian pula kalau seorang memberi salam kemudian menduga bahwasanya dia tidak mendengarnya, walaupun 1 orang dia tidak mendengarnya, maka disunahkan untuk mengulanginya. Fa yu'idu marratan tsaniyah wa tsalitsah wa la yazidu 'ala tsalitsah. Maka dia ulangi 2 kali sampai 3 kali dan tidak lebih dari 3 kali ya, kata Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Jadi seperti yang dilakukan ya ketika kadang seorang penceramah ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin jawabannya kurang
keras ya, mungkin ada yang tidak mendengar di belakang, diulang lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tidak masalah ya, bahkan sesuai dengan sunnah. Taib, sunnah yang kelima atau adab yang kelima, maaf ya. Adab yang kelima, minas sunnati al-jahr bis salam wa kadzalika radd. Di antara sunnah yaitu mengeraskan ucapan salam, dengan begitu pula ketika membalas salam. Laqad kana hadiyun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi salami ayyarfa'a sautahu bis salam. Di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengucapkan salam adalah dia mengangkat suaranya. Dia mengangkat suaranya, itu mengeraskan suaranya. Wa kadzalika fi raddi, begitu pula ketika membalas salam. Ya. Maka sudah sewajarnya ya kalau salamnya kurang keras, kita ulang lagi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mereka menjawab dengan yang lebih keras. Fala yahsulu bil israri al ajr. Maka ketika seorang mengucapkannya dengan pelan, sir ya, maka dia tidak mendapatkan pahala mengucapkan salam. Illa mastuthniya wa sayati, kecuali yang dikecualikan. Ada kondisi di mana salam itu lirih dan itu mendapatkan pahala, dan itu nanti akan ada penjelasan. Ini secara hukum asal salam itu keras. Fa akhrajal Bukhari, Imam Bukhari meriwayatkan dalam Adabul Mufrad suatu athar dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu ya. An Thabit bin Ubaid, ia mengatakan, Ataitu majlisan fihi Abdullah ibnu Umar faqala. Aku mendatangi suatu majelis yang di dalamnya ada sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian Ibnu Umar mengatakan, idza sallamta fa asmi' fa innaha tahiyyatun mubarakah thayyibah. Kata Ibnu Umar, kalau engkau memberi salam maka perdengarkanlah salammu. Maksudnya ya, jadikanlah orang lain mendengar salammu, karena itu merupakan penghormatan yang penuh dengan berkah dan kebaikan. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan, ya, anna min hadihi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yusmi'ul musallam raddahu alaihi. Di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau terbiasa untuk memperdengarkan balasan bagi orang yang memberi salam kepada beliau. Ya, jadi beliau kalau diberi salam juga menunjukkan bahwasanya beliau mendengarnya dan juga membalasnya dengan keras. Ya, sebagai apa? Petunjuk bagi yang memberi salam bahwasanya kita mendengar dan kita membalasnya. Kemudian Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala mengatakan, wastudilla bil amr bi ifsya'is salam ala annahu la yakfi as-salam sirran bal yushtaratu al-jahr. Dan sebagian ulama atau dijadikan sebagai dalil perintah untuk menyebarkan salam adalah bahwasanya atau dari hadis ini dapat kita ambil pendalilan gitu ya, untuk atau tentang perintah untuk menyebarkan salam, dan tidak cukup salam itu hanya pelan atau tidak keras ya, bahkan disyaratkan untuk dikeraskan ya. Wa aqalluhu ayyusmi'a fil ibtida wal jawab wala takfi al isyarah bil yad wa nahwi. Dan yang paling minimal adalah dia memperdengarkan ketika memulai salam dan menjawab, dan tidak cukup hanya dengan berisyarat dengan tangan atau semisalnya. Assalamualaikum, cuma dibalas gini. Tidak membalas ini tidak cukup ya, namun dibalas dengan kata-kata dan juga keras. Kemudian Imam Nawawi juga mengatakan, wa aqallus salami alladhi yusiru bihi musalliman muaddiyan sunnatus salam ayarfa'a sautahu bihaitsu yusmi' al-musallam alaih.
Dan salam yang paling minimal yang disebut sudah dikatakan mengucapkan salam dan sesuai dengan sunnah atau menjalankan sunnah dalam salam adalah ketika dia mengangkat suaranya atau mengeraskan suaranya, yaitu dengan orang yang disalam ini mendengarnya, atau dengan dia memperdengarkan salamnya kepada yang diberi salam. Fa illam yasma'hu lam yakun atiyan bis salam. Kalau dia sampai tidak mendengar, berarti dia belum mengucapkan salam. Saking pelannya dia nggak dengar, maka dia tidak disebut orang yang mengucapkan salam. Tidak dapat pahala mengucapkan salam. Ya, lewat assalamualaikum, dah. Dia nggak dengar, nggak peduli. Yang penting saya udah mengucapkan salam. Nggak seperti itu ya. Ya, dia keraskan sehingga dia mendengar. Ya, itu baru disebut mengucapkan salam. Fala yajibur raddu alaih. Maka kalau dia tidak mendengar, ya maka yang ini pun tidak wajib tidak wajib membalas. Gimana membalas? Dia tidak mendengar, ya maka tidak dosa juga kalau dia nggak balas kalau terlalu pelan. Wa aqallu ma yasqutu bihi fardu raddis salam ayarfa'a sautahu bihaitsu yasma'uhu al-musallim atau al-musallim yasma'uhu, ya. Dan batas kadar minimal yang mana gugur kewajiban membalas salam, yang akan menggugurkan atau yang sudah menunaikan kewajiban membalas salam adalah ketika dia mengangkat suaranya juga, mengeraskan suaranya sehingga yang memberi salam juga mendengar jawabannya atau mendengar balasannya. Fa illam yasma'hu lam yasqut anhu fardur raddi. Kalau dia yang mengucapkan salam ini tidak mendengar balasannya, berarti dia belum menunaikan kewajibannya. Ya, tidak dianggap menunaikan kewajiban membalas salam. Jadi sama-sama ya, dianggap memberikan salam ketika keras dan didengar, dianggap menjawab salam juga ketika diucapkan dengan keras dan didengar oleh yang memberi salam. Baik, itu berkaitan dengan mengeraskan salam. Kemudian bismillah. Di antara adab yang berikutnya yang keenam, yaitu minas sunnati ta'mimus salami ay ala man arafta wa man lam ta'rif. Yaitu di antara sunnah adalah mengucapkan salam kepada yang engkau kenal dan juga yang tidak engkau kenal, atau mengucapkan salam secara umum kepada semua orang, kenal ataupun tidak, itu merupakan sunnah. Lil haditsil marwiyi fi sahihain wa ghairihima, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan selainnya dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, ia mengatakan, anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ayil Islam khair. Ada seorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya, wahai Rasulullah, Islam seperti apa yang baik? Ini kan pertanyaan yang polos dan sederhana gitu ya. Tapi jarang di antara kita yang nanya seperti ini. Orang ini bertanya, Islam seperti apa yang baik, wahai Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, tud'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Islam yang baik yaitu engkau memberi makan kepada yang membutuhkan dan engkau menyebarkan salam baik kepada yang kau kenal ataupun yang tidak kau kenal. Wa hadzal hadits fihi al-hathu ala ifsya'is salam wa nashrihi bainan nas. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita ya pentingnya untuk menyebarkan salam dan menyebarkannya di antara manusia, lima fihi minal masalihil azimah, karena di dalamnya terdapat maslahat yang besar, kebaikan yang besar. Wala'alla min a'zamiha at-ta'lifu bainal muslimin, dan yang paling besar maslahatnya adalah menimbulkan kerukunan di antara kaum muslimin ya. Wasalamatu qulubihim li ba'din, dan menjadikan mereka hatinya selamat satu sama lain, tidak ada rasa dengki, iri, kesel ya, sebel ya. Itu namanya salamatul qalb, yaitu hatinya selamat kepada yang lain, tidak ada rasa atau tidak ada
perasaan-perasaan yang tidak enak kepada yang lain. Karena memang demikian yang terjadi ya, ketika kita tidak membiasakan salam gitu ya, di daerah-daerah yang memang sudah terbiasa dengan salam, kita tidak salam, maka akan timbul suatu prasangka gitu ya. Kalau di sini ya kulon won gitu ya. Walaupun sebenarnya tentunya kita tidak mengajarkan kalimat kulon won, tapi kita mengajarkan apa? Assalamualaikum. Ya, tapi setidaknya salam ketika kita lewat ya. Kalau di Sunda ya mungkin punten ya. Ya tapi sama ya. Ya bukan berarti kita mengajarkan punten, tapi kita mengajarkan assalamualaikum. Kenapa? Dengan kita mengucapkan salam berarti kita menunjukkan keramahan kita. Ya, kita menghormati ya. Kalau seperti itu sudah, apa yang sebelumnya timbul berupa dugaan ya, kemudian prasangka, kemudian yang lain-lain itu hilang dengan mengucapkan salam. Maka hati-hati manusia akan selamat dengan kita saling mengucapkan salam. Wa biddihi assalam 'alal khassah ay alla yusallima ar-rajulu illa 'ala man ya'rifuhu. Dan lawan dari hal ini adalah salam hanya kepada orang-orang khusus, yaitu seorang tidaklah memberi salam kecuali yang dia kenal saja. Wa hadza fi'lu ghairi mahmud, dan ini adalah perbuatan yang tidak terpuji, perbuatan yang tidak bagus kalau kita hanya mengucapkan salam hanya kepada yang kita kenal saja. Bal inna salamal khassah min alamatis sa'ah, bahkan memberi salam hanya kepada orang-orang tertentu ini diantara tanda-tanda hari kiamat. Dalam Musnad Imam Ahmad disebutkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna min asyratis sa'ah idza kanat at-tahiyyah 'alal mu'arrafah atau 'alal ma'rifah." Yaitu diantara tanda-tanda hari kiamat ketika salam itu hanya diucapkan kepada orang yang dikenal saja. Kalau sudah banyak seperti ini, sudah dekat hari kiamat. Dan dalam riwayat lain disebutkan, ay yusallimar rajulu 'ala ar-rajuli la yusallimu 'alaihi illa lil ma'rifah. Yaitu ketika seorang menyalami orang lain dan dia tidaklah menyalaminya kecuali karena memang kenal. Kalau enggak kenal, enggak. Ini berarti sudah dekat hari kiamat. Dan dalam riwayat lain, inna baina yaday sa'ah taslimul khassah. Ya, di antara tanda-tanda hari kiamat atau dekatnya hari kiamat adalah salam yang diucapkan hanya kepada orang-orang tertentu, yaitu orang yang dikenal saja. Ya, maka kita biasakan ya, nggak kenal juga salam. Ya, baik ketemu di sekolah, sesama wali murid mungkin ya, mungkin di stasiun atau mungkin kita di kereta sebelahan sama orang gitu ya. Kita lihat dia seorang muslim ya kita salam ya. Ini mungkin sesuatu yang kita anggap sesuatu yang masih jarang, tapi kita tidak masalah, kita kemudian budayakan supaya menjadi suatu kebiasaan di kalangan kaum muslimin. Baik. Kemudian pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ke adab yang ke-7 ya. Adab yang ke-7, istihbabu ibtida'il qadimi bis salam. Yaitu disunnahkan atau dianjurkan orang yang datang memberi salam. Jadi yang disunahkan memberikan salam adalah orang yang datang kepada orang yang didatangi, bukan sebaliknya. Wa hadza amrun masyhur, ini suatu perkara yang sudah dikenal ya, wa muntasyirun bainan nas, yang sudah tersebar di kalangan manusia, wa tashhadu lahu nusus al-katsirah, dan ini juga dipersaksikan atau dibenarkan oleh nas-nas yang cukup banyak. Jadi sebetulnya ini kebiasaan yang sudah ada dan bagus dan didukung oleh syariat. Jadi kadang syariat ini bukan mengajarkan sesuatu yang baru. Kadang ada sesuatu yang sudah berjalan dan baik, maka nas itu mendukungnya, mensupportnya. Ya. Haitsu inna istihbabis salami mutawajjihun lil qadimi dunal maqdum alaihi. Yaitu bahwasanya yang disunnahkan atau yang dianjurkan untuk memberi salam atau sunnah dalam memulai salam itu ditujukan kepada yang datang, bukan yang didatangi. Wa sabaqa qissatu tsalatsa alladzina ja'u ila nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sudah dijelaskan sebelumnya tentang kisah 3 orang yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam
di mana yang pertama, orang yang pertama mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemudian yang lain mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi, dan yang satu lagi mengatakan Assalamualaikum. Ini mereka yang datang, mereka juga yang mengucapkan salam kepada Nabi. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menjelaskan, amma idza warada ala qu'udin aw qa'idin fa innal warida yabda'u bis salam ala kulli halin. Adapun jika seorang itu datang kepada orang yang sedang duduk-duduk, ada beberapa orang yang duduk atau satu orang saja yang duduk, misalnya ada satu atau beberapa orang yang duduk, maka innal warida, yang datang, yabda'u bis salam, yang datang itu mengucapkan salam. Ya, dalam segala kondisi, sawa'un kana saghiran au kabiran, qalilan au katsiran. Baik yang datang itu anak kecil atau yang masih muda atau kecil, atau yang tua atau dewasa, baik dia sedikit atau banyak. Jadi tidak memandang banyaknya sedikit atau tua muda. Jadi yang datang mengucapkan salam kepada yang didatangi. Itu yang sesuai dengan sunnah. Ya. Namun ada penjelasan yang lebih lanjut di kaidah yang ke-8 ini ya. Kaidah yang ke-8 itu minas sunnah ayyusallimar raqibu 'alal mashi. Di antara sunnah adalah orang yang berkendaraan itu memberi salam kepada yang berjalan kaki. Wal mashi 'alal qa'id, yang berjalan kaki menyapa atau memberi salam kepada yang duduk. Wal qalil 'alal katsir, yang sedikit memberi salam kepada yang banyak. Was shaghir 'alal kabir, yang lebih muda memberi salam kepada yang lebih tua. Ini sunnah. Wa fi dzalika ahaditsus shihah minha, di antara hadis sahih yang menunjukkan hal ini adalah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yusallimur raqibu 'alal mashi, hendaknya orang yang berkendaraan, entah itu naik kuda, naik unta, naik motor, ya naik mobil, memberi salam kepada yang berjalan. Wal mashi 'alal qa'id, yang jalan memberi salam kepada yang duduk. Wal qalil 'alal katsir, yang sedikit memberi salam kepada yang banyak. Dalam riwayat Bukhari disebutkan yusallimus shaghir 'alal kabir, yang muda memberi salam kepada yang tua. Wal maru 'alal qa'id, yang lewat memberi salam kepada yang duduk. Wal qalil 'alal katsir, yang sedikit memberi salam kepada yang banyak. Wa qad dzakara ba'du ahli al-'ilmi al-hikmata min ibtida'i haula'il madhkurin bis salam. Sebagian ulama mereka menjelaskan hikmah, ya, kenapa orang-orang ini yang harus memulai salam atau yang dianjurkan memulai salam. Kenapa yang sedikit? Kenapa yang berjalan kaki kepada yang duduk dan seterusnya? Faqalu, mereka mengatakan, salamus shaghir 'alal kabir lihaqqil kabir minat tawqir wat takrim wa huwal adab alladhi yambaghi sulukuhu. Ya. Kenapa kok yang muda lebih dianjurkan memberi salam lebih dulu daripada yang tua? Karena hak-hak orang yang lebih tua, yaitu berupa penghormatan, pemuliaan, yang itu merupakan adab yang seharusnya dijalani oleh yang lebih muda. Wasalamur raqibi 'alal mashi hatta yahmilas salam ar-raqiba 'ala tawaddu'i wa 'adamit takabburi. Sedangkan kenapa kok yang berkendaraan itu memberi salam kepada yang berjalan kaki? Supaya salamnya orang yang berkendaraan ini menjadikannya tawadhu dan tidak takabur. Ya, kita selalu punya asumsi bahwa orang yang berkendaraan itu lebih mungkin lebih kaya, lebih bisa punya kendaraan daripada yang nggak punya kendaraan, kan gitu ya. Sehingga kesannya selalu kalau orang yang berkendara itu ya lebih mulia, lebih daripada yang
berjalan kaki, padahal ya nggak selalu ya. Dan di antara cara untuk membuat dia tawadhu ya dia merendahkan dirinya untuk dia duluan yang mengucapkan salam kepada orang yang berjalan kaki, supaya tidak takabur, supaya tidak merasa hebat ya. Wasalamul mashi 'alal qa'id li syubhihi bid-dakhili 'ala ahlil manzil. Adapun salamnya orang yang berjalan kepada orang yang duduk ini karena keserupaan dengan orang yang masuk rumah. Ya, yaitu ketika orang masuk rumah ya orang yang jalan itu kan seperti orang yang sedang mau masuk ke rumah gitu ya. Sehingga karena kemiripan ini maka yang berjalan tentu memberi salam kepada yang sedang duduk, sebagaimana orang yang berkunjung itu memberi salam kepada yang punya rumah. Wasalamul qalil 'alal katsir, dan salamnya orang yang sedikit kepada yang lebih banyak, li haqqil katsir fa haqquhum a'dham, karena orang yang lebih banyak tentunya hak-hak mereka lebih besar. Ya, kalau di jumlah gitu ya, hak 10 orang dengan hak 3 orang ya, lebih besar hak yang 10 orang ya. Taib. Kemudian yang berikutnya ada pembahasan ya, kita selesaikan sebelum yang ke-9 ya. Ada pembahasan mas'alatun hal yatarattabu 'alal mukhalafati hukmun fima law sallama al-kabiru 'ala as-saghir aw sallama al-mashi 'ala al-rakib aw sallama al-kathir 'ala al-qalil aw sallama al-qa'id 'ala al-mashi. Yang berikutnya, apakah ada konsekuensi hukum bagi yang melanggar atau bagi yang menyelisihi hal ini? Misalnya orang yang tua menyapa yang lebih muda, yang jalan menyapa yang berkendaraan, yang banyak menyapa yang sedikit, atau yang duduk menyapa yang sedang jalan. Apakah berkonsekuensi hukum? Ada hukumnya? Nggak boleh atau haram misalnya? Maka jawabannya la yalhaqu bil mukhalifi fi dzalika itsm. Orang yang menyelisih hal ini tidaklah berdosa. Ya, jadi kalau kebalik itu enggak dosa. Walakinnahu tarikun lil ula, tapi dia meninggalkan perkara yang lebih afdol, perkara yang lebih utama. Jadi dia kehilangan keutamaan. Ya. Al-Maziri mengatakan, wala yalzamu min tarkil mustahab al-karahah. Kalau kita meninggalkan yang mustahab itu tidak selalu artinya kita melakukan yang makruh. Ya, tidak selalu meninggalkan yang mustahab itu berarti kita melakukan yang makruh. Bal yakunu khilafal ula. Namun kita berarti telah menyelisih yang lebih utama. Falau tarakal ma'muru bil ibtida'i fabada'ahu al-akhar kana al-ma'mur tarikan lil mustahabbi wal akhar fa'ilan li sunnah. Seandainya orang yang seharusnya diperintahkan untuk memulai salam dia tidak memulainya ya, dan malah yang tidak diperintahkan malah dia yang memulai ya, artinya ini kebalik, maka yang diperintahkan itu berarti telah meninggalkan yang disunahkan, sedangkan yang lain malah menjalankan yang sunnah. Illa in badara fayakun tarikan lil mustahabi aidha. Kecuali kalau dia tergesa-gesa atau keburu disalami ya, maka dia telah meninggalkan yang mustahab. Jadi tidak masalah ya kalau kebalik pun, meskipun kalau mau lebih baik kita menjalankan sesuai dengan sunnahnya. Permasalahan berikutnya, idza taqabala masyiyani aw raqibani faman yabda'u bisalam. Nah, kalau sekarang setara dua orang pengendara atau dua orang pejalan kaki, ini kan kedudukannya setara ya. Siapa yang lebih dulu memulai salam? Jawabannya yustahabbu ayyabda'a asgharuhuma lil hadits sabiq. Berarti kalau kedudukannya secara perkendaraan atau enggaknya itu sama, berarti yang dianjurkanlah yang lebih muda menyapa yang lebih tua berdasarkan hadis tadi. Fa in kana fi sinni sawa, kalau umurnya sama, wastawaya min jami'il jihad, dan sama juga dari sisi yang lain, jumlahnya sama, enggak ada yang lebih banyak lebih sedikit, umurnya sama ya. Apalagi artinya sama semua.
fa khairuhuma alladzi yabda'u bisalam. Maka yang terbaik adalah yang memulai salam. Nabi SAW mengatakan wa khairuhuma alladzi yabda'u bisalam. Yang terbaik adalah yang memulai salam. Ya. Min haditsil mutahajirin wa li hadits Jabir qala al-mashiyani idza ijtama'a fa ayyuhuma bada'a bisalam fa huwa afdal. Yaitu ketika ada dua orang berjalan kemudian mereka bertemu, maka yang memulai salam dialah yang lebih baik. Yang terakhir, ya, permasalahan ketiga, idza kana hunaka masyiyani thumma hala bainahuma ha'il kasyajaratin aw jidar aw nahwi dzalik, fa hal yushra'u lahum as-salam idza iltaqaya marratan ukhra. Jika ada dua orang sedang sama-sama berjalan, ya, kemudian terhalangi oleh satu penghalang, entah itu pohon, entah itu tembok, atau semisalnya, apakah disyariatkan bagi keduanya mengucapkan salam ketika bertemu kembali? Ya. Udah nih ketemu, ya kan? Kemudian kehalang tembok atau pohon, ya, ketemu lagi. Tadi udah ngucapin salam, sekarang ngucapin salam lagi atau tidak? Maka jawabannya na'am, yushra'u lahum as-salam walau takarrara dzalika marrat. Tetap disyariatkan untuk mengucapkan salam walaupun berkali-kali. Wadzalika lima rawahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala. Dan ini karena riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza laqiya ahadukum akhahu falyusallim alaihi." Jika salah seorang dari kalian bertemu saudaranya, maka hendaknya dia ucapkan salam. Fa in halat bainahuma syajaratun aw jidarun aw hajarun thumma laqiyahu falyusallim alaihi. Dan jika kemudian terhalang atau ada yang menghalangi di antara keduanya, baik itu berupa pohon atau tembok atau batu, kemudian dia jumpa lagi, maka hendaknya dia salam kepadanya, ya, jadi salam lagi, ya. Mungkin kejadiannya mungkin ya seperti misalnya kayak mungkin orang lagi sepedaan gitu ya, ketemu gitu ya, di komplek, terus kemudian udah dia jalurnya ke sana nih, jalurnya ke sini, ketemu lagi, ya, maka disunahkan untuk salam lagi. Nah, ini tidak masalah untuk mengulangi salam karena memang demikianlah yang disabdakan Nabi SAW. Taib, barangkali itu yang bisa kita bahas untuk kesempatan kali ini. Insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan adab-adab salam yang kita bahas di buku ini pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.